Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusismi Murni, CGP Angkatan 10. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bu Rita. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Silakan diperkenalkan namanya, Bu. Perkenalkan, nama saya Rita Gusmita. Saya salah satu guru dari SMA Negeri 1 Lembang Manti. Mapel saya sekarang adalah sosiologi. Baik, jadi Bu Rita ini adalah beliau salah satu guru sosiologi di SMA Negeri 1 Lembagemanti. Baik Bu, seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwa hari ini kegiatan kita adalah praobservasi ya Bu. Ya. Tujuan dari praobservasi ini adalah bagaimana nanti Ibu mempersiapkan untuk pelaksanaan proses observasi di kelas. Di mana nanti dalam proses observasi itu saya tidak akan menilai Ibu, namun saya hanya mengamati jalannya observasi nanti di kelas ya Bu. Ya. Nah baik, dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama adalah pada saat kita melakukan observasi, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai? Oke, pada materi kali ini mungkin tujuan pembelajaran saya adalah yang pertama siswa saya mampu untuk menjelaskan apa itu masalah sosial. Kemudian yang kedua, siswa saya mampu menjelaskan karakteristik masalah sosial. Kemudian siswa mampu untuk menjelaskan faktor apa saja sih yang menjadi penyebab masalah sosial itu sendiri. Kemudian siswa mampu menjelaskan apa saja bentuk-bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat. Oke, jadi dapat saya simpulkan Ibu memiliki 4 tujuan pembelajaran ya Bu. Ya. Yang pertama itu nanti peserta didik mampu mengetahui masalah sosial, lalu karakternya, Ya. faktor-faktor, dan bentuk dari masalah sosial. Ya. Benar Bu? Benar. Oke, lanjut Bu. Pertanyaan yang kedua adalah area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa? Pertama, saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis video dan gambar. Kemudian saya ingin meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memberikan masukan dan umpan balik, yang mana umpan balik itu nanti akan dikuatkan kembali oleh saya sebagai gurunya. Oke. Kemudian dalam diskusi saya pengen siswa itu lebih aktif lagi gitu. Oke, jadi dalam area pengembangan Ibu nanti peserta didik ini bisa menganalisis video ya Bu, Ya. gambar juga, lalu ada umpan balik dari mereka, Ya. dan juga nanti diperkuat oleh Ibu sendiri, Ya. lalu keaktifan dari peserta didik. Ya. Begitu Bu? Ya. Oke, selanjutnya ya Bu, yang terakhir pertanyaannya, untuk mencapai tujuan dan area pengembangan ini, kira-kira strategi yang udah Ibu persiapkan itu apa aja? Saya akan membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok diskusi, tentunya dengan mereka yang heterogen. Kemudian setelah diskusi, kelompok tersebut akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan saya sekarang menggunakan media PowerPoint, kemudian video, kemudian juga ada teks yang akan saya gunakan nantinya. Oke, jadi berdasarkan strategi yang udah Ibu siapkan, itu berarti Ibu sudah merancang pembelajaran diferensiasi ya, Bu? Nah, kalau saya lihat dari Ibu, berarti Ibu melihat ke sesuai dengan profil belajarnya, yaitu gaya belajar ya, Bu. Ada tadi visual, nanti ada PowerPoint juga Ibu buat ya, Bu. Ada nanti audio visual, Ibu memperlihatkan video ya, Bu. Nah, baik, Bu. Jadi, Bu, pertemuan praobservasi kita hari ini itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan Ibu lebih matang lagi untuk kita melaksanakan observasi nanti. Begitu ya, Bu. Nah, Bu, kira-kira kegiatan observasi ini kapan kita laksanakannya, Bu? Mungkin bisa Kamis minggu ini saya ada masuk di kelas moving sosiologi, mungkin waktu itu bisa kita masuk kelas untuk observasi. Oke, berarti Kamis minggu ini ya, Bu? Ya. Moving ya, Bu? Itu Ya. berapa jam, Bu? 5 jam. Wih. 5 jam pelajaran. Ya, 5 jam ya, Bu. Berarti kita jam berapa itu, Bu? Pagi saja jam pertama sampai jam kelima kita bisa observasi. Oke, baik ya, Bu. Jadi untuk hari ini ya, Bu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti semoga Ibu lebih siap lagi dalam observasinya, dan dalam observasi nanti saya tidak akan menilai Ibu ya, Bu. Saya hanya mengamati Ibu saja. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan hari ini. Semoga minggu ini kita lancar untuk melakukan observasi. Oke, sebelumnya terima kasih Bu, dan juga mohon bimbingannya supaya saya bisa praktek atau observasi dengan baik untuk hari Kamis. Oke, baik ya Bu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan dikumpulkan terlebih dahulu, dibersihkan di bawah mejanya sayang. Masih ada sampah. Oke. Tumpah tuh. Semuanya, sekarang semuanya coba lihat buka kolam bawah kita buka duduknya. Semuanya. Lagi ada serum bete itu sama kasihnya. Ah. Ada. Semuanya lihat ke bawah mejanya, Bapak Ibu masih ada sampah kan di bawah mejanya. Di bawah kursinya. Ada lihat, saya lihat. Katanya. Oh. Emang curang. Kurang happy. Apa yang terjadi? Memang perasaannya sedang yang kurang happy kan? Oke, siap. Sakila Hasanah? Biasa saja. Tidak ada yang istimewa hari ini. Suci Purnamasari? Ini kayak baca bersama sini. Apa yang terjadi sih? Tidak ada. Tapi gimana perasaannya hari ini? Para Puspita? Biasa saja. Tidak ada yang istimewa, Lala. Rasti Kurnia Rayu? Senang. Faizal sama? Biasa aja. Divya Kalista? Biasa. Dia aja. Hanifah Ida Putri? Biasa saja. Ada yang bikin happy atau apa hari ini? Lala Putri? Biasa aja. Sylvia Zahara? Semangat. Vanessa Rahmi? Sangat happy. Oh, sangat happy Vanessa. Marsila Desa Putri? Sedih. Kenapa? Apa yang tadi sedih? Fitri Rani? Gimana perasaannya hari ini? Nggak happy ya? Apa yang terjadi? Kenapa? Ini bagi daya. Oke. Rizka Nela? Sudah lebih baik keadaannya? Belum? Malah bertambah? Oke, kita doakan semoga
Anda lihat? Febri, ada lagi kendala? Nah, mudah-mudahan bisa coba dengan rasanya ya. Ya, Amelia. Lebih banget atau lebih aja? Dia? Mama? Lo sama yang ini, Mat? Kita sama ya kan? Beda dong. Kelvin Rivaldo. Nah, Ibu harap kalau proses PPN nanti itu tidak akan terjadi dan itu yang akan juga dinilai nanti selama proses PPN atau proses kamu ya. Oke. Kemudian pada hari ini kita akan berbicara mengenai masalah sosial. Minggu kemarin kita juga sudah bahas ya mengenai pengertian dan faktor penyebabnya ya guys ya. Nah, sebelumnya CP yang harus kamu capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama kamu sudah paham dan mengerti mengenai pengertian sosial itu apa. Kemudian kamu sudah paham mengenai bentuk faktor penyebabnya apa, kemudian kriterianya, kemudian bentuk-bentuk dari masalah sosial itu sendiri apa. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, untuk kali ini minggu kemarin kita sudah masuk ke pengertian masalah sosial ya. Betul, betul. Masalah sosialnya kalau ini penyebabnya dari tiga materi yang sudah kita bahas, biologis, psikologis, dan apa satu lagi ekonomi. Ada hubungan yang menyebabkan terjadinya bakteri seperti yang misalnya kamu betul tak apa yang
terjadi karena bullying, yaitu alasannya karena kurangnya perhatian dari orang tua. Dan yang kedua, tindakan kriminal yaitu disebabkan oleh karena faktor ekonomi. Dan yang ketiga, pergaulan bebas yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua. Keempat, tindakan yang mengganggu masyarakat atau kenakalan remaja disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Apabila ada salah kata, Oke, untuk kita diskusikan dulu saja. Kira-kira dari pemaparan kelompok sekilas, ada nggak sih kamu yang ingin bertanya mengenai apa yang dipaparkan? Atau menurut kamu penjelasan segala udah mantap kah, udah sempurna kah? Atau masih ada yang perlu kamu menambahkan juga boleh? Menambahkan materinya juga boleh? Nah, silakan ada yang ingin menambahkan? Atau menanyakan materi yang dipaparkan oleh segala boleh? Silakan. Kelompok 2, silakan. kenakalan remaja itu tidak dimulai sepenuhnya dari keluarga. Bisa saja keluarga sudah melarang atau menekankan ketertiban keluarga, lalu anaknya malah membangkang. Itu tidak sepenuhnya keluarga itu salah. Terima kasih atas saran dari kelompok 2. Apakah dari kelompok lain ingin menambahkan saran atau lainnya? Oke, masih ada yang ingin menambahkan saran, silakan. Satu lagi saja, satu lagi. Yuk, satu lagi. Yang ingin atau ada nggak perbandingan dari yang dipaparkan sekilas dengan yang punya kalian kelompok kamu bahas? Silakan yang jawab saran. Kami yang Silakan berdiri dan menghadap sekilas. menurut kami video bagian pertama itu bukan bullying, tapi lebih ke pemerasan uang atau pemalakan. Dan itu faktor penyebabnya bisa seperti faktor ekonomi. Faktor penyebabnya faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Terima kasih untuk saran dari kelompok 2. Sekian hasil presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekilas. Baik ya, kita akan simpulkan sedikit mengenai masalah yang kita bahas tadi. Bahwasanya ada 5 video yang diputarkan tadi. Yang pertama tentang apa dia masalahnya? Pemerasan tadi ya, pemerasan dia minta itu uang kawannya. Kenapa itu terjadi? Faktornya bisa apa saja? Ekonomi satu, memang kadang mungkin dia kurang uang. Yang kedua apa? Pengangguran, tidak punya kerajuan, yes, minta gaji kurang. Nah, kemudian yang kedua apa? Maling motor tadi kan? Nah, berarti dia sudah termasuk kriminalitas. Kemudian faktor kriminalitas apa saja menurut kamu? Ekonomi juga mempengaruhi, apa lagi? Pengangguran tadi juga. Kemudian video yang ketiga, balap liar tadi ya. Balap liar, adanya balap liar walaupun sebenarnya motornya tadi itu. Adanya balap liar. Apa saja faktor yang mempengaruhi balap liar itu? Pergaulan tadi, pertemanan tadi. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ada satu terakhir faktor yang kita bahas minggu kemarin. Kan dia ada kan 3. Sosial budaya yang dikatakan tadi, pergaulan tadi, sosial budaya dia tadi. Seperti yang aku sebutkan tadi, dari keluarga udah dilarang ternyata bergaul dengan anak-anak geng motor laki-laki sih yang tadi kerjakannya. Itu yang namanya faktor sosial budaya. Kemudian
Oke, setelah kita simpulkan materi hari ini, Ibu harap kamu sudah paham mengenai masalah sosial dan faktor penyebabnya. Ibu anggap materi ini sudah selesai. Oke, untuk refleksi hari ini, gimana sih perasaan kamu hari ini belajar sosiologi mengenai materi masalah sosial? Senang ya? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusismi Murni dan Ibu. Rita Gusmita. Pada kegiatan ini kami akan melakukan pasca observasi. Nah, baik Bu, setelah saya mengamati Ibu di kelas, setelah saya observasi Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Yusismi karena sudah menemani saya sambil mengobservasi saya dalam proses pembelajaran minggu kemarin. Kalau soal perasaan sangat senang dan puas sekali dengan proses pembelajaran kemarin ya. Karena bagi saya pertama tujuan pembelajaran saya rasa sudah tercapai dengan baik. Kemudian area pengembangan saya juga sudah tercapai dengan baik saya rasa. Kemudian strategi yang saya terapkan juga saya rasa sudah sesuai dengan permasalahan yang atau materi ajar yang kami bahas minggu kemarin gitu saya rasa Bu Yusismi. Jadi perasaan Ibu senang dan puas. Luar biasa sekali jawaban dari Bu Rita, di mana beliau sudah mencapai tujuan pembelajarannya, area pengembangan dan juga strateginya ya Bu. Baik, selanjutnya kira-kira apa kelebihan dan kekurangan yang Ibu rasakan? Mungkin karena area pengembangan yang sudah tercapai dengan baik, saya rasa kemarin siswa saya sudah mulai bisa bekerja sama di dalam kelompoknya. Saya lihat kemarin Bu Yusmi seperti itu. Kemudian kalau soal kekurangannya, karena mungkin saya lihat kemarin siswa saya agak kurang aktif dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan kemarin, mungkin karena juga keterbatasan waktu dan strategi atau media pembelajaran yang saya yang masih kurang menarik bagi mereka. Jadi siswa Ibu sudah bisa bekerja sama. Nah, di sini ada nilai kesadaran sosial bagi mereka ya Bu. Itu dinamakan nilai termasuk PSE di sana ya Bu. Lalu untuk mengatasi kekurangan dari siswa tadi, apa tindak lanjut Ibu ke depannya? Mungkin untuk lebih mengaktifkan mereka dalam proses pembelajaran, mungkin saya akan lebih meningkatkan membuat media ajar yang lebih menarik supaya mereka juga antusias dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Semoga rencana Ibu ke depannya bisa Ibu aplikasikan dengan baik. Dan dengan kegiatan ini mulai dari pra, setelah itu mulai dari observasi dan juga pasca, semoga kita bisa mengevaluasi diri kita ya Bu dalam proses pembelajaran. Dan terima kasih atas kerjasamanya Bu, semoga ke depannya kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.